Pandanglah salib, maka kamu akan selamat. Bacaan diambil dari kitab Bilangan, bab 21, ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tibereo untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang terpagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Renungan ini diinspirasi kitab Bilangan, bab 21, ayat 4-9, di mana diceritakan bagaimana bangsa Israel melawan Tuhan dan Musa. Awalnya mereka bernasar kepada Tuhan dan memohon agar mereka dapat memenangkan peperangan dengan orang Kanaan. Namun dalam perjalanan, mereka melawan Allah dan Musa. Ketika mereka tidak dapat menahan diri dengan penderitaan pada waktu itu juga, mereka muak dengan kondisi makanan yang ada. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memanggutnya, sehingga banyak yang mati. Lalu mereka menghadap Musa untuk memohon pengampunannya dan meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar mereka dijauhkan dari ular tedung tersebut. Lalu Tuhan meminta Musa membuat ular tedung dari tembaga yang ada tiang. Jika ada orang yang terpagut ular dan memandang kepada ular tembaga tersebut, maka ia akan hidup. Penderitaan yang dialami bangsa Israel mengingatkan aku akan penderitaan ketika anakku divonis sakit dan akhirnya berpulang. Hidupku berubah 180 derajat, terasa hampa, sampai suatu ketika terbersit untuk mengakhiri hidup. Dalam pikiranku saat itu, jika aku mengakhiri hidup, maka penderitaanku akan sirna. Diriku lupa bahwa hidup ini adalah pemberian terindah dari Sang Allah Bapa yang Maha Rahim. Ketika aku berdoa, di sanalah Tuhan hadir sebagai sahabatku. Ia berbicara banyak dan mengajarkan aku makna kehidupan. Apa arti sesungguhnya salib kehidupan? Semua orang pasti memilikinya. Ia mengajak aku melihat setiap detik peristiwa yang aku alami. Dari peristiwa anakku divonis sakit sampai anakku tiada. Ia hendak mengatakan bahwa ia selalu ada dan hadir bersamaku. Pada akhirnya aku menyadari begitu besar cintanya kepadaku dan keluargaku. Dengan memandang salib sebagai simbol Kristus, aku terselamatkan dan mampu kembali mewartakan segala kebaikannya. Oleh karena itu,
mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman dan percaya bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita lewat putranya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Kami boleh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap peristiwa yang kami alami. Mampukan kami tetap setia dan taat untuk mewartakan segala kebaikan dan cinta-Mu. Amin.